Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sebelum ke materi, silahkan berdiri dulu kalian. Berdiri. Lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah, lalu buang ke tempatnya. Silahkan. Buang keluar ke sana. Baiklah, setelah itu kalian lihat pakaian kalian sudah rapi, pada rapi. Yang keluar bajunya dimasukkan, terutama pada anak laki-laki. Sudah? Selanjutnya, silahkan duduk. Biar tidak gelap ya, dibuka dulu hordengnya. Nah, anak-anak, sebelum ke materi, seperti biasa kita melakukan doa. Silahkan dipimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Terima kasih. Dan selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Silakan KTP-nya di atas bangku dikeluarkan. Ibu akan memindai barcode-nya melalui HP. Dari sini nanti ketahuan siapa yang tidak hadir. Nah, anak-anak, di sini setelah Ibu pindai barcode kalian, ternyata ada 2 teman kalian yang tidak masuk sekolah, yaitu Dendi dan Sahrul. Di sini keterangannya sakit. Kita doakan teman kita lekas sembuh. Amin. Sebelum ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu, yaitu yang berjudul Tanah Airku. Silahkan sambil berdiri.
Baiklah, setelah kalian menyanyikan lagu Tanah Airku, bertujuan untuk kita merasakan sebagai bangsa Indonesia memiliki rasa kebangsaan. Silakan duduk kembali. Sebelum ke materi pelajaran, Ibu akan ada sebuah video motivasi agar kalian belajar lebih giat. Meski kadang-kadang aku lebih sering terima marah ibu dan kadang ibu takut aku jatuh dari pohon, tapi aku suka memanjat pohon. Bisa melihat yang resah pohon yang ditanam di halaman yang depan rumahku. Anak-anak tadi video kan udah ditayangkan. Hikmahnya apa yang diambil dari video tadi? Silahkan. Yang berpendapat. Semuanya bicara. Semangat untuk belajar. Kita yang utuh, punya tangan, punya kaki, masa tidak semangat seperti yang tadi di video yang tidak punya kaki ya. Jadi belajar itu harus semangat, bukannya jajan di kantin, tidak masuk ke kelas ya. Baiklah, selanjutnya kita langsung ke materi pembelajaran untuk hari ini. Ibu akan menyampaikan materi surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya ke materi, Ibu akan mengkaitkan materi yang kemarin dan sekarang. Yang kemarin yaitu Ibu menyampaikan materi tentang puisi. Puisi terbagi menjadi 2. Yang kemarin yang diajarkan ke Ibu ya, materi puisi. Puisi terbagi menjadi 2. 1 puisi lama dan puisi modern. Puisi lama contohnya apa? Talibun, apalagi syair dan pantun. Yang kedua, puisi modern. Contohnya apa? Aku karya Hairil Anwar. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke kalian tentang materi surat pribadi dan materi surat dinas yaitu 1. Pengertian surat, 2. Fungsi surat, jenis-jenis surat, ciri-ciri surat, struktur surat. Untuk sekarang Ibu akan mengajar materi tentang pengertian surat pribadi dan surat dinas. Silakan kalian sambil membaca bersuara biar Ibu enggak bersuara capek sendiri ya. Fungsi surat yaitu 1. Dokumen tulis ya. Objek, bukti historis, menjadi alat promosi, menjadi surat jaminan, menghemat waktu, Ya. dan biaya. Terus selanjutnya tentang jenis-jenis surat. Jenis surat itu terbagi menjadi 2. 1 surat pribadi, 2 surat dinas. Surat pribadi tadi sudah diterangkan adalah bla 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 bla. Yang kedua surat dinas. Surat dinas di sini surat resmi yang ditulis oleh suatu organisasi, lembaga. Silakan sambil bicara. Presentasi. Kepada Iya. siapapun yang berhubungan dengannya
surat biasanya bersama saluran atau pemerintahan. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri surat pribadi dan surat dinas. Di sini, ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak baku, lebih santai, lebih panjang, penuh perasaan, individu seseorang, beraneka ragam, warna dan ukuran. Surat pribadi keakraban dan surat pribadi persaudaraan, kekerabatan dan persaudaraan. Di sini surat dinas ciri-cirinya satu, bahasanya baku, formal dan tegas. Dua, isi singkat, padat dan hormat. Organisasi dan lembaga menggunakan kertas folio atau warna warna putih. Surat dinas, permohonan, tugas, perizinan, pemerintahan, dan undangan. Di sini unsur-unsurnya bahasa, isi, pengirim, kertas, dan jenis. Selanjutnya, struktur surat dan surat dinas. Ini adalah struktur surat pribadi. Kalau kita membuat surat pribadi harus ada alamat dan tanggal surat. Salam pembuka, isi surat, pendahuluan dan isi. Penutup surat, salam penutup dan pengirim tantangan. Selanjutnya contoh struktur surat pribadi. Di sini Ibu sudah menayangkan contoh surat pribadi. Di sini ada alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Alamat dan tanggal surat Pontianak 21/2001. Alamat dan tanggal surat. Salam manis itu yang disebutnya salam pembuka. Isi surat di sini untuk menyampaikan tujuan isi surat. Selanjutnya penutup, yaitu cirinya sekian surat dariku, itu yang disebut penutup. Salam penutup yaitu salam kangen sahabatmu dan nama si pengirim serta tanda tangan. Sekarang selanjutnya struktur surat dinas. Kalau di surat dinas itu ada yang disebut kop surat atau kepala surat. Nomor surat, perihal hal surat, tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam Penutup, tanda tangan, nama pengirim surat, jabatan pengirim surat. Selanjutnya contoh surat dinas. Nah, di sini mana yang disebut kepala surat ini? SMP Sinar Bangsa atau bisa juga SMP 3 Salawu, Jalan Perkutut. Ini ya yang disebut kepala surat. Selanjutnya tanggal surat. Di sini dicantumkan tanggal surat. 2020. Ya, di sini nomor lampiran perihal surat. Contohnya yang kayak begini. Selanjutnya alamat surat. Kemana kita mengirim surat dinas di sini dicantumkan. Selanjutnya salam pembuka dengan cirinya dengan hormat. Isi surat yaitu menyampaikan apa yang akan ditujukan. Penutup surat di sini cirinya atas persalinan di kabupaten ini kami mengucapkan terima kasih. Salam penutup, hormat kami. Nama pengirim, jabatan dan tanda tangan di sini dicantumkan. Dan selanjutnya Ibu akan
memberikan tugas kepada tiap kelompok. Kelompoknya udah dibagi ya, jadi 4 bagian ya, 4 kelompok. Untuk kelompok 1 dan 3 membuat surat pribadi di buku catatan kalian. Untuk tugas surat pribadi, Ibu beri waktu 15 menit. Silahkan kerjakan. Tiap kelompok membuat surat pribadi. Nanti ke depan dipresentasikan. Di kelompok 2 ini. Baik, waktu sudah habis. Ibu kasih 15 menit. Untuk selanjutnya kalian presentasi ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Di depan. Dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang surat pribadi, yaitu Rini yang imut. Hei, apa kabar kamu, Rin? Aku berharap kamu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Karena aku di sini juga sehat dan baik-baik saja, Rin. Rin, rencananya bulan depan aku mau pergi ke rumah tante aku yang ada di Samarinda. Jadi aku bisa sekalian mampir ke rumahmu ya. Boleh kan kalau nanti aku mampir ke rumahmu, Rin? Harus boleh lah, ya pokoknya hehe. Soalnya aku sudah rindu berat dengan kamu, Rin. Awas saja kalau tidak boleh. Jangan marah loh, Rin. Aku cuma mau bercanda aja. Oh hehe. Rin, kamu sudah pelihara kodok gak di rumah? Sekarang udah berapa jumlahnya? Pasti udah banyak ya. Mereka lucu-lucu dan pintar-pintar kayak kamu. Rin, sekian dulu ya surat dari aku, jangan lupa dibalas ya, Rin. Aku tunggu balas kamu loh. Dari temanmu yang cantik. Dia demikian diskusi kami. Apa pendapat teman-teman? Silakan. Surat pribadi yang dibacakan oleh kelompok 1 sudah beres. Barangkali di antara kelompok yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Ya, Widi. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan, teman-teman. Duduk, silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 2 ke depan untuk membacakan hasil diskusi membuat surat pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok dari surat pribadi. Halo Putri, aku mau meminta maaf atas kesalahanku padamu kemarin. Aku tahu kesalahan ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, tapi aku tidak ingin persahabatan kita berakhir sampai di sini. Maaf, aku kemarin tidak nurut atas semua saran yang kamu berikan perihal masalahku dengan pacar. Aku menyadarinya jika aku keterlaluan padamu. Aku tahu bagaimana perasaan kamu kepadaku kemarin hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi teman terbaikku. Ku sadari dulu, semoga kamu bisa memaafkanku dan menerimaku kembali. Salam hangat, Rosi. Demikian kelompok 2 sudah membacakan hasil surat pribadi dari diskusi mereka. Silakan, ada yang mau menambahkan? Ya, Isan. Sudah cukup bagus dan sangat romantis.
Silakan duduk untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang surat pribadi. Hai Afifah, terima kasih ya atas undangan ulang tahunnya. Aku turut bahagia untukmu. Semoga kesejahteraan, keselamatan, dan kesuksesan selalu menyertaimu di tahun-tahun yang akan datang. Pestamu pasti meriah. Aku sudah bisa membayangkannya. Rugi rasanya jika tidak datang, tapi apa mau kata tanggal 19 Januari itu aku harus berangkat ke Surabaya, ada tes untuk beasiswa belajar di Unair. Demikian diskusi kami, akan ada pendapat dari kalian teman-teman. Silakan. Cukup baik. Tepuk tangan. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4 terakhir. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sena, aku dengar dari Nabila, kamu akan sekolah di Jogja dan sedang sibuk mencari tempat kos. Jika sempat, datanglah ke rumah sebelum kamu mendapatkan tempat yang cocok. Kamu juga bisa tinggal di rumahku. Aku sudah bicara dengan bapak dan ibuku. Tidak, kamu juga bisa tinggal di rumah. Aku sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Mereka oke-oke saja. Bagaimana? Kami bisa main ke Malioboro lagi bersama-sama. Sekian dulu pikirkan ya lamanya saya tunggu jawaban secepatnya. Demikian hasil diskusi kami. Silakan, ada yang mau menambahkan? Sudah baik? Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kita akan kuis. Anak-anak, untuk hiburan, untuk sambil menambah ilmu tentang surat pribadi dan dinas, Ibu akan menayangkan kuis. Silakan untuk kelompok 1 milih nomor-nomor yang ada di depan. Kita cek betul tidaknya. Silakan kelompok 3 ke depan. Selanjutnya kelompok 4 ke depan. Selanjutnya kelompok 1 lagi. Selamat buat tim 4. Mendapat nilai banyak. Sabar. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan PR. Nanti pertemuan selanjutnya dikerjakan, dibahas kembali oleh
Ibu. Tugas untuk pertemuan yang akan datang. Baik anak-anak, untuk kesimpulan materi hari ini, kalian sudah tahu tentang surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi itu apa? Surat untuk teman, tidak mempunyai ikatan dinas. Kalau surat dinas. Dan selanjutnya, sebelum bubar, silahkan kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ustadz Dewo. Silakan. Waalaikumsalam. Selamat jalan anak-anak. Silahkan pulang, jangan kemana-mana dulu, langsung ke rumah. Papa.